Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Kita akan menutup bagian perenungan kita akan tanda-tanda akhir zaman itu. Sekarang kita bicara tentang tanda ajaran sesat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terus tolong pimpin kami dalam kasih-Mu. Boleh mengerti kehendak-Mu, hidup dalamnya demi puji hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, bagian akhir ini saya ingin mengingatkan kembali. Akhir zaman dimulai dari first coming to second coming dan merupakan janji Kristus akan datang kembali menjemput orang kepunyaannya dan membawa mereka tinggal di surga yang sudah disiapkannya. Yang kedua, akhir zaman adalah fakta tidak terbantah, tapi bukan peristiwa menakutkan, melainkan menjadi penantian yang menyenangkan. Jadi jangan neko-neko di dalamnya. Yang ketiga, ada tanda-tanda di dalam akhir zaman, tapi tanda-tanda, namanya saja tanda, gejala yang bisa dibaca. Namun ujungnya kita tidak tahu di mana, karena yang tahu hanya Tuhan saja. Jadi jangan menghitung tanda, ya, karena apa yang kita bilang ini sudah dan akan terus. Ya, kalau orang bilang beritakan Injil sudah, loh dulu seluruh dunia sudah mendengar Injil, bukan? Dalam konteks waktu Konstantin bertobat. Paling tidak daerah kekuasaan sekitar itu semua dengar Injil. Yang menjadi persoalan adalah teritorinya sampai sejauh mana sebetulnya yang dimaksud semuanya mendengar Injil. Itu akan menjadi pemikiran tersendiri lagi bagi kita, bukan? Tetapi proses di mana kabar Injil itu ada di seluruh dunia terus bergerak. Ya. Tetapi memang kegairahan kita memberitakan Injil harus menjadi kegairahan dalam menyongsong akhir daripada zaman. Semangat supaya semua orang sudah mendengar firman dan siap kalau Tuhan itu datang. Ya, dan ini yang menjadi penting untuk kita pikirkan. Jadi, saya pikir hati-hati, jangan berpikir nanti kalau kita memberitakan Injil semua, lalu kita mempercepat kedatangan Tuhan dalam konteks Tuhan bisa berubah plan. Mengerikan juga ya. Jadi kudu hati-hati menempati atau memahaminya. Lukas 21 ayat 7 sampai 8. Ya. Dikatakan begini. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah hal itu terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Lalu di dalam Matius 24 pun hal yang sama diungkapkan juga oleh Tuhan, bagaimana orang akan menyebut dirinya, "Inilah aku, itulah aku," dan seterusnya. Sehingga kita harus berhati-hati terhadap kesesakan yang semakin menggila. Maka dikatakan di dalam Matius 24 bahwa ayat yang ke-9 sampai 13 dikatakan juga begini, ya, 11 sampai 13. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih sayang kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bagian yang perlu untuk kita lihat dan kita pikirkan, ya, di dalam mohon doa pertolongan dari Tuhan di kehidupan kita. Memohon doa pertolongan dari Tuhan dalam menjalani hari-hari dan pemahaman kita. Bahwa ajaran sesat itu akan semakin menggila, itu kata Alkitab dan tidak bisa dibantah. Tapi jangan berpikir ajaran sesat hanya ada pada zaman perjanjian baru atau zaman sekarang. Zaman sekarang sudah, zaman perjanjian baru sudah, zaman perjanjian lama juga. Bukankah Bileam adalah si penyesat? Bukankah banyak nabi-nabi Israel yang bernubuat palsu dan bukan sesuai kehendak Tuhan? Bukan banyak nabi-nabi juga bernubuat palsu ketika ada di pembuangan di Babel sehingga Yeremia menghardik mereka? Yang membicarakan tentang terobosan-terobosan, harapan-harapan indah supaya umat percaya kepada mereka. Padahal yang mereka kumandangkan hanyalah angin-angin surga yang tak jelas ujung pangkalnya. Maka begitu ajaran sesat ada dulu, sekarang akan datang sampai kepada kedatangan Kristus. Masih saja akan ada orang tersesat. Yes, maka berbahagialah mereka yang bertahan itu. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam ajaran sesat ini
menjadi sangat penting bagi kita mengerti ajaran benar supaya tahu apa ajaran yang sesat, kan begitu kan? Tetapi celakanya, ini repotnya, celakanya sekali lagi, celakanya kita nggak ngerti ajaran yang benar, lalu gimana tahu ajaran yang sesat? Repot juga ya. Kalau saudara tahu ya, orang-orang yang suka barang branded, tahu dia langsung lihat barang ini original apa enggak. Bayangkan kalau barang itu adalah tiruan ya, tetapi KW1 mirip aslinya tapi bukan. Maka yang awam tidak akan bisa membedakan, dia akan pikir itu asli. Tetapi yang mencintai barang-barang branded yang original akan tahu ini palsu. Ya. Dia lihat nih, lain. Halusnya bahan, kadang-kadang bagian yang kita nggak pernah pikirkan. Nah, itu orang-orang yang berkualitas. Begitulah kita akan firman Tuhan itu mestinya belajar, mengerti, menggali, mendalami sehingga kita mengerti sepenuhnya akan Injil itu. Bukan sepotong-sepotong. Karena itu kita kalau ke gereja jangan hanya ke gereja. Kadang-kadang kita pergi ke gereja, pendeta khotbah kita nggak perhatiin. Atau kita perhatiin tapi khotbahnya yang salah misalnya. Jadi selalu ada kemungkinan bisa dari pendeta, bisa dari jemaat. Tapi yang menjadi pertanyaan, Anda belajar apa? Nah, makanya mesti jujur pada diri. Hari ini saya dapat apa ya? Hari ini saya ngerti apa ya? Jangan hari ini saya terhibur, hari ini saya sangat dikuatkan karena persoalan saya jadi begini dan begitu. Nah, itu yang saya bilang seringkali kita sangat egois. Sehingga hidup kita itu hanya berhenti tentang kita. Tapi apa tanggung jawab yang kita emban untuk menerangi dunia sehingga dunia tidak disesatkan? Nggak ada. Padahal itu harus. Nah, jadi mengerti ajaran itu mesti penuh. Itu sebab saudara tidak cukup hanya ke gereja. Saudara belajar, saudara menggali Alkitab. Saudara mengerti kebenaran, saudara mencintai kebenaran, saudara hidup dalam kebenaran. Berbicara itu mudah. Mau mengatakan apapun sederhana. Tapi benar apa tidak isinya, itu yang jadi masalah. Konten itu loh yang penting. Kalau bicara kan bagaimana berkhotbah ya tinggal cek saja. Nah, ini orang pasti lidah apa enggak pasti lidah, ya gampang jadi. Nah, cerita tentang Tuhan Yesus baik begini, bahwa semua orang juga bisa ceritakan itu, bukan? Siapapun bisa, mau pemimpin pujian, mau pendeta, bisa omong itu. Tapi apakah begitu? Itu persoalan. Apakah betul? Ini yang jadi masalah. Sehingga kita mesti menggalinya betul-betul, memahaminya betul-betul. Untuk menemukan kebenarannya ini apa ya. Jadi ajaran sesat itu akan datang menjadi sebuah ajaran yang mempengaruhi kehidupan. Dan ini akan terus makin menggila menuju kepada akhir zaman puncaknya itu. Dulu Bileam menjadi nabi yang dibayar, menerima bayaran untuk bernubuat. Makin kemarin juga makin banyak dan akan tambah banyak. Artinya, kalau ada orang bicaranya uang sesudah berbicara kebenaran, artinya saudara mestinya udah bisa ngenalin dong. Itu yang sederhana. Loh, ini orang ke uang melulu. Anda sudah bisa tahu. Loh, ini apa-apa uang, apa-apa uang. Saudara sudah bisa mengerti. Ada something yang salah nih. Oh, ternyata ajarannya sangat materialistis misalnya. Ini boleh, nggak apa-apa. Kasih Tuhan lebih besar dari seluruh dosa-dosamu. Jadi kau bikin dosa, nggak apa-apa. What tuh? Itu yang sering disebut orang hyper grace. Membuat orang menjadi kurang ajar dan berbuat dosa lebih banyak. Itu yang dikritik Paulus di dalam jemaat di Roma. Alkitab sudah bicara, tapi orang kejebak lagi. Kenapa? Ajaran-ajaran sesat itu akan datang semakin menggila. Hidup ikut Tuhan, semua serba mulus. Kamu sakit pasti sembuh, kamu miskin pasti kaya. Cheaper grace. Padahal dikatakan ikutlah Tuhan, sangkal dirimu, pikul salibmu. Dianugerahkan bukan hanya selamat, tapi menderita untuk dia. Filipi 1 ayat 29. Ada ayat lain, kenapa gak digali? Lagi-lagi yang saya bilang tadi. Sehingga ada orang ajaran lemah. Ada yang satu ajaran jadi lemah, lama-lama yang gak terkontrol jadi sesat. Karena itu mari kita kuatkan yuk yang ajaran ini. Kita kuatkan yuk pemahaman kita. Caranya apa? Baca Alkitab. Tapi baca bukan seperti baca, saya itu baca Pak tiap hari. Tapi tidak mendalami, tidak memahami. Itu rawan itu. Itu namanya baca mantra itu, saudara.
Alkitab bukan mantra, tetapi perenungan, pertanggungjawaban, sehingga kita tidak mudah disesatkan. Ya, saya pikir saya pernah berkhotbah tentang ayat-ayat yang disalahpahami misalnya. Kemarin kita pernah beberapa kali singgung. Misalnya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Banyak yang salah ngerti. Lalu menganggap kalau orang bersekutu 2-3 orang itu Tuhan hadir. Padahal itu konteksnya adalah tentang pengadilan. Kalau dalam persekutuan di 3 orang berkumpul baru Tuhan hadir lah. Kalau 1 orang masa iya dia nggak hadir? Itu kan jadi prasyarat kehadiran. Bahaya sekali bukan? Masa iya Tuhan harus ada prasyarat hadirnya? Karena kalau dibaca seluruh konteksnya memang bukan itu sih. Ya, kita lebih dari pemenang. Lalu orang berkata misalnya kita lebih dari pemenang. Apapun situasi kita pasti kita bisa bereskan, begitu kan? Apa sakit pasti dikalahkan. Padahal lebih dari pemenang maksudnya adalah bagaimana penderitaan yang luar biasa, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, pedang, pembunuhan, kematian. Kata Rasul Paulus di Roma tentang itu. Tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Kristus. Kenapa? Karena kita lebih dari pemenang. Itulah maksudnya lebih dari pemenang. Babak belur dan siap menikmati itu dan menjalani itu. Bukan lepas dari situ. Beda itu. Sehingga dengan demikian saudara ini tentu tidak jadi sesat, tetapi sudah menjadi agak lemah. Nah nanti kalau nggak hati-hati terus kan bisa jadi gawat. Lalu orang berkata Yesus bukan Tuhan. Dia bukan penebus dosa. Kalau dia nggak penebus dosa, lalu siapa yang mau menebus dosa kita ini? Lalu manusia kembali lagi lari ke arah usaha manusia. Maka kita akan makin lama-lama makin hilang. Sehingga kalau bilang Yesus bukan Tuhan ya udah jadi sesat. Kalau bilang juru selamat itu bukan Kristus satu-satunya kan jadi bahaya kita. Nah di mana kita ini? Karena itulah saudara-saudara penting sekali berjaga-jaga. Itu sebab dikatakan pada zaman akhir itu akan datang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Bahkan ada menyebut dirinya Mesias palsu, Alkitab bilang. Sehingga mereka yang palsu-palsu ini memalsukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Mereka menjadi seperti tapi bukan. Seperti rasul tapi bukan rasul. Mereka menyebut dirinya rasul. Padahal bumi langit dengan rasul yang dimaksud oleh Alkitab. Jabatan yang sudah selesai. Nabi, rasul. Nabi itu bekerja di PL. Maka di PB tidak ada nabi tulis Alkitab. Rasul itu di PB. Maka kemudian mereka mengutus para murid. Ya, nah kelak ini menjadi yang disebut presbiter atau para pengurus gereja begitu ya, penatua. Ada yang dikhususkan. Nah mereka bisa menjadi gembala. Ada yang menjadi guru. Diatur. Tapi Nabi Rasul sudah selesai. Tapi fungsi kenabian kerasulan tetap ada pada diri kita. Menyuarakan kebenaran itu. Sehingga kita bisa mengerti itu dengan tepat, dengan benar, saudaraku. Fungsi keimanan ada pada kita. Makanya kita boleh berdoa memohon ampun dosa. Kita nggak perlu lagi imam seperti di PL. Fungsi raja itu ada pada diri kita. Maka kita tidak boleh diperbudak dosa. Hidup sebagai orang merdeka, memerintah dunia. Dengan kebenaran, bukan dengan pedang. Jadi kita mesti memahami seluruh aspek kebenaran itu. Jadi bacalah Alkitab itu. Yang kedua tadi saya bilang, dalamilah. Jadi memang perlu menginvestasi waktu untuk kita mengerti. Dan yang ketiga tentu yang paling bunyi berinteraksilah. Artinya kalau saudara dengar khotbah baca Alkitabnya. Walaupun mungkin pengkhotbah membaca ayat 7 ayat 8. Saudara baca ayat 1 sampai 6 sebelum tiba ayat 7. Lalu sesudah ayat 8 ke bawahnya sampai berapa? 12 baca juga di bawahnya. Sehingga dengan membaca satu perikop secara utuh saudara tahu konstruksinya sebetulnya seperti apa. Sehingga ketika dikhotbahkan lari dari konstruksinya, saudara akan menemukan loh ini nggak benar nih. Mau ngarahnya kemari kok dibawa kemari. Nah, saudara bisa membawa itu mengajar menolong diri sendiri. Bagaimana kita terus bisa mengerti, bertumbuh dan hidup di dalam kebenaran yang sepenuhnya. Nah inilah panggilan kita saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian kita bisa menghindari ajaran sesat. Kita bisa terhindar dari kesesatan dan tidak terjebak ke dalamnya.
Orang-orang di Galatia ditegur oleh Rasul Paulus, terlalu mudah mereka digoyahkan. Baru saja mereka mendengar Injil bicara tentang bagaimana prinsip hidup yang sungguh-sungguh, lahir baru. Tetapi kemudian Paulus pergi, lalu beberapa di antara mereka kedatangan guru lagi, dan guru ini bilang, nggak bisa kamu diselamatkan hanya dengan percaya pada Kristus menjalankan kehendaknya, tapi kamu juga harus disunat. Waduh, mereka mulai pikir lagi, goyang lagi, dan mereka mau disunat. Kacau kan? Lalu Paulus bilang, luar biasa, baru saja kalian kutinggalkan. Sudah seperti itu. Jadi saudara, memang rentannya kehidupan jemaat itu begitu. Jangan lupa yang ngajar mereka Paulus, Rasul itu. Ya. Makanya semua gereja ditegur, jangan sesat. Jangan membiarkan dirimu disesatkan. Kalau kita belajar dari 7 gereja, hal yang sama terjadi. Selalu ada saja godaan terhadap gereja itu tersesat dalam jalannya. Ketika masih melayani, ketika masih beraktivitas, ketika masih melakukan segala sesuatunya. Maka dalam sepanjang sejarah gereja, saudara, para pengajar sesat itu sudah panjang ceritanya. Tapi saya tidak tahu apakah saudara tahu misalnya tentang ajaran-ajaran yang tidak beres. Nah ini penting. Sehingga kita melihat satu persatu apa beda kita dengan yang di sebelah sana. Ya. Sehingga kita mesti mengerti secara penuh. Oleh karena itu paling tidak ada beberapa hal prinsip yang perlu kita belajar. Allah. Kita mesti tahu Allah yang disebut di Alkitab itu apa ya? Seperti apa ya? Kalau misalnya kita sebut Allah itu Maha Tahu. Lalu kenapa kita berdoa ngajarin Allah yang Maha Tahu? Itu kan bahasa sederhana, saudara. Artinya doa kita sudah menunjukkan bahwa kita tidak tahu kalau Allah Maha Tahu. Atau kita ngomong Allah mau tahu, tapi kita doa sepertinya dia nggak tahu. Udah nggak konsisten. Artinya kita tahu, kita dengar statement itu, tapi tidak hidup di benak kita. Kristus, siapakah dia? Allah yang juga manusia. Bagaimana memahaminya? Bahwa dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga dia menebus dosa kita. Apa yang terjadi? Nilai keselamatan itu seperti apa? Kita bicara tentang Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Banyak orang bilang Allah Bapa itu adalah Allah di PL, Allah PB itu Kristus, Allah sekarang ini Roh Kudus. Waduh, 3 Allah kalau satu kerja 2 nganggur gitu toh. Artinya kalau 3 pahamnya seperti itu berarti bukan lagi Tritunggal. Kan menakutkan sekali. Padahal di Kejadian jelas Roh Allah melayang-layang ikut mencipta. Allah dan firman menyatu dan menciptakan segala sesuatu. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 1 misalnya. Jadi kita mesti mengerti karakteristik yang ditonjolkan dalam karya. Memang Yesus mati menebus dosa. Tapi siapa yang bisa percaya Yesus mati menebus dosa kalau bukan karena Roh Kudus? Dan Allah Bapa dikatakan mengasihi kita, memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga Tritunggal itulah yang menyelamatkan. 3-3 itu ada di situ dan bukan cuma 1. Wah, belajar Roh Kudus. Apa itu gereja? Gereja itu dipanggil untuk menjadi benar, bukan gereja dipanggil untuk jadi besar. Pergilah beritakanlah Injilku. Apalah sulitnya bagi Tuhan Yesus untuk menjaga bait Allah yang dibangun zaman Salomo yang megah. Tapi justru dia menubuatkan bangunan mewah megah ini akan roboh. Tidak satu batu pun tersisa, rata tanah. Waduh, itu Yesus yang ngomong. Di Markus 13 itu sangat jelas. Maka dia mengingatkan, tubuhmulah bait Allah, kata Rasul Paulus. Tapi kita lupa, bait Allah bagi kita yang kita bangun itu. Sementara tubuh kita hidup dalam berbagai kesalahan keberdosaan. Tak pernah murni, tak pernah suci, kan begitu toh? Sehingga kita ngerti, hati-hati. Akhir zaman adalah janji Tuhan akan datang kembali. Tapi itu adalah janji yang ditepatinya. Sehingga janji itu menyenangkan dan bukan menakutkan. Bagaimana mungkin kau ditakut-takuti atau ketakutan dengar tentang akhir zaman? Alkitab tidak pernah semangat seperti itu. Alkitab bukan mengajari itu. Ada apa ini? Penting untuk kita ketahui. Bilakah dia datang, Yesus bilang nggak ada yang tahu. Tapi mendadak ada orang bisa tahu dan hitung ini itu. Masa kau tidak curiga? Hanya ada 2 kemungkinan. Orang itu yang benar atau Tuhan Yesus yang benar.
Kalau orang itu benar, artinya Yesus salah. Silakan memikirkannya. Kan begitu, saudara yang kekasih. Sehingga seluruh aspek itu kita pahami. Kenapa kita diselamatkan? Perbuatan saya, Alkitab bilang jelas tidak. Itu kasih karunia-Nya. Dalam daulat-Nya Dia memilih kita. Sebelum dunia dijadikan. Itu jelas. Efesus 1. Sehingga kita tidak bisa lari ke sana dan ke sini. Yang menjadi penting bagaimana memahami kedaulatan pilihan dan bagaimana Ia mengerjakan itu. Semua dari Alkitab. Sehingga kita tidak menjadi tersesat, saudara-saudaraku. Dengan begitu sebetulnya kalau kita ke gereja, kita punya basis doktrin tadi sudah jelas. Kita bisa lihat. Tapi minimum walaupun kita belum menguasai. Bacaan tadi yang saya bilang, bacalah satu perikop. Kalau perlu belum ketemu satu pasal. Supaya ketemu inti beritanya itu apa. Sehingga engkau tidak menjadi salah. Pak, kalau gitu susah dong nyari orang Kristen. Masa kita ke gereja baca Alkitab lalu pulang mesti diskusi lagi? Yes. Pak, susah Pak. Yang bilang gampang siapa? Tuhan Yesus kan udah bilang kalau aku mengutus kamu itu kemana? Seperti serigala ke tengah domba. Itulah Dia yang ngutus kita. Susah kan? Memang susah. Siapa bilang gampang? Yang bilang gampang itu sudah gak beres kan jadinya. Istilahnya gitu loh. Karena Alkitab tidak pernah bilang gampang. Tetapi jangan kau takut. Itu juga kata Alkitab. Aku menyertaimu hingga kesudahan zaman itu. Itu janji Yesus. Penyertaan ada sampai zaman dijaga, dilindungi. Tapi tidak gampang. Itu loh. Sehingga dengan demikian kita bisa menyadari kebenaran-kebenaran yang sepenuhnya. Dan bisa mempertanggungjawabkannya. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam kebenaran itu. Bagaimana kita mengisinya. Bagaimana kita melakoninya. Penting, saudara-saudaraku. Sangat-sangat penting. Marilah kita hidup sebagai orang-orang percaya yang memiliki kekuatan yang sungguh-sungguh untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita hidup berkenan kepadanya. Kita melakukan apa yang menjadi ketetapannya. Sehingga hidup kita selalu hidup yang memuliakan namanya. Nah, jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah keindahan di dalam kehidupan bertuhan kita. Itulah keindahan dalam hidup melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Seperti itulah seharusnya kita hidup. Di dalam Dia, untuk Dia memuliakan namanya. Nah, ini penting. Oleh karena itu mari kita memeriksa diri kita. Mari kita menemukan kesejatian hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi tersesat. Karena itu cintailah firman. Kalau sudah ke gereja, investasi waktu untuk belajar. Jangan ke gereja hanya untuk menebus rasa salah. Lalu dengar khotbah. Lalu kemudian rasa sudah memenuhi kewajiban. Tanya hati nuranimu. Berdiskusi dengan hatimu. Apakah itu cukup? Kalau memang hatimu bilang cukup, disitulah adanya kamu. Silakan. Tapi saya percaya tiap orang yang rindu kebenaran dan mau mencarinya pasti tidak akan berhenti. Maka ke gereja dia mendengarkan khotbah. Tak hanya didengarnya, dia berinteraksi. Tak hanya berinteraksi, ditelitinya. Kalau ditemukan salah, dia tak mau terjebak menjadi korbannya. Tapi kalau benar, dia tak berhenti dan terus mau melakukannya. Wah, itu orang Kristen, saudara-saudaraku. Sehingga gereja menjadi pusat pembentukan yang sangat efektif, yang membawa umat makin hari makin mengerti kehendak Allah. Tapi kalau saya bilang ajar bukan sekedar bikin program, kita belajar. Kata-kata belajar sering dipakai, tapi cara menyampaikan sama sekali bukan belajar. Kata-kata seminar sering dipakai, tapi ketika seminar yang terjadi one way. Nah, kadang-kadang rancu juga ya. Cuma judulnya yang beda, isinya mah itu juga orang bilang toh. Nah, mestinya ini juga menjadi kritis dari sikap jemaat dan jemaat kemudian belajar. Sehingga dengan demikian engkau menemukan kebenaran. Belajarlah mencintainya. Jangan pernah mengabaikannya. Supaya engkau hidup di dalamnya untuk kemuliaan namanya. Nama Tuhan kita. Bukankah itu indah? Saya pikir itulah yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku, dalam hidup sehari-hari kita.
Biarkan Tuhan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita sungguh mencintai kebenaran, tidak disesatkan, tetapi sebaliknya mengabarkan kebenaran, sehingga menerangi kegelapan. Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong saya, Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami mencintai firman-Mu, hidup di dalam kebenarannya sepenuhnya, sehingga hidup kami taklukkan untuk puji hormat bagi nama Tuhan, bukan kepuasan diri. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan senantiasa mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini perenungan kita tentang zaman akhir atau akhir zaman. Biarlah kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Doakan pelayanan kita, terus dukung, ambil bagian dalam berbagai bidang yang mungkin saudara bisa kerjakan, supaya sungguh pemberitaan Injil itu boleh dikumandangkan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Share kepada tiap saudara kita, maju terus dalam Tuhan. Kedatangannya sangat menyenangkan. Itu penantian orang percaya. Sampai ketemu. Shalom. Deep in my heart, I want to know you, Lord. Deep in my heart, I want to live close to you. Deep in my heart, I love you, Jesus. Deep in my heart, I want to live for you. Deep in my heart, I want to know you, Lord. Deep in my heart, I want to live close to you. Deep in my heart, I love you, Jesus. Deep in my heart, I want to live for you. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my heart. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my soul. Deep in my heart, I want to know you, Lord. Deep in my heart, I want to live close to you. Deep in my heart, I love you, Jesus. Deep in my heart, I want to live for you. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my heart. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my soul. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.